Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisa sistem persediaan. Ini merupakan anggota kelompoknya. Yang pertama Marki Junior, saya sendiri. Yang kedua Agung Dwi Harsanto. Yang ketiga Jonathan Arwi Firrosan. Dan yang keempat Jens Rivaldi. Ini merupakan metode penelitian yang kami gunakan. Dalam penulisan makalah ini, kami menggunakan metode penelitian descriptive analysis, yaitu metode mengumpulkan dan menganalisa data yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran yang cukup jelas atas objek untuk menarik kesimpulan. Berikut merupakan metode pengumpulan datanya. Di sini ada 3, yaitu 1. Wawancara, kedua pengamatan langsung, ketiga studi pusaka. Yang pertama wawancara, ini kita mewawancari langsung kepada narasumber, yaitu penjaga toko sendiri, untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas pada bagian yang terkait sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua pengamatan langsung, ini adalah melakukan pengamatan langsung di toko tersebut untuk mengetahui bagaimana alur bisnis berjalan, sistem apa yang diterapkan, dan apa saja yang terjadi dalam bisnis tersebut. Yang ketiga adalah studi pusaka. Ini memperoleh data-data melalui tinjauan pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku referensi serta melakukan studi kepustakaan melalui literatur lainnya yang ada di perpustakaan universitas, Bina Sarana Informatika maupun di perpustakaan lainnya. Analisa sistem berjalan. Berikut adalah data sistem berjalan dari pencatatan persediaan toko Kakovision. Dimulai dari pemilik membeli barang dagang, penjaga toko mencatat persediaan yang dibeli oleh pemilik dari supplier sebagai transaksi barang masuk. Kemudian, penjaga toko mengelompokkan barang dagang sesuai jenis dan stok awal masing-masing barang dagang, dan penjaga toko langsung mencatat perubahan stok setiap terjadinya transaksi barang keluar. Di setiap akhir bulan, penjaga toko menghitung kembali stok persediaan barang dan mencatat penyesuaiannya. Metode pengembangan software. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode waterfall atau air terjun. Menurut Rosa dan Salahuddin, air terjun atau waterfall sering disebut juga model sequential linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari metode pengembangan software. Yang pertama ada analisa kebutuhan. Sistem yang akan dibangun harus terlebih dahulu ditentukan siapa pelaku sistem dan pelaku sistem dapat melakukan apa pada sistem yang akan dibangun. Maka, pelaku atau user yang dibutuhkan adalah bagian admin dan pemimpin. Berikut merupakan contoh kebutuhan bagian admin untuk sistem persediaannya. Yang pertama ada admin melakukan login untuk bisa mengakses home. Yang kedua, admin mengakses home dan melihat menu pada home. Yang ketiga, admin mengklik master data untuk mengelola data barang. Yang keempat, admin mengklik master data untuk mengelola data supplier. Yang kelima, admin mengklik transaksi untuk mengelola transaksi barang masuk. Yang keenam, admin mengklik transaksi untuk mengelola transaksi barang keluar. Yang ketujuh, admin mengklik penyesuaian untuk menginput barang hilang. Yang kedelapan, admin mengklik penyesuaian untuk menginput barang lebih. Yang kesembilan, admin mengklik laporan untuk mencetak laporan persediaan. Dan yang terakhir, admin lookup. Yang kedua ada desain. Perancangan sistem dibuat dengan menggunakan diagram-diagram UML, Unified Modeling Language, UNIFED. Diagram yang digunakan dalam merancang adalah ERD, Entity Relationship Diagram, LRS, Logical Record Structure, Use Case, Activity Diagram.
Berikut merupakan desain diagram-diagram UML-nya. Ya, di sini kita menggunakan metode IRD atau kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Sebagai berikut ini adalah gambar dari struktur daripada model yang kami gunakan. Di sini seperti ada barang hilang, barang keluar, ada barang lebih, ada barang, persediaan, data masuk, user, barang masuk, supplier, dan semua atribut yang ada dan relasi. Yang kedua ada LRS. Pertama ada tabel user. Di sini ada username sebagai primary key. Primary key di sini adalah atribut kunci. Lalu ada hak akses, ada pass. Yang kedua ada barang. Nama barang sebagai primary key. Lalu stok, harga, total. Lalu ada supplier. Kode supplier sebagai primary key. Nama supplier, alamat, telepon. Lalu di sini ada barang lebih. Nomor lebih sebagai primary key. Username sebagai version key. Version key di sini adalah perwakilan atribut kunci dari setiap tabel. Username ini diambil dari tabel user. Lalu ada nama barang sebagai version key, diambil dari tabel barang. Lalu ada keterangan lebih, jumlah lebih, total lebih. Lalu ada barang masuk, nomor masuk sebagai version key, nomor masuk sebagai primary key. Lalu di sini ada username sebagai version key, ada kode supplier sebagai version key, tanggal masuk, total masuk. Lalu ada detail masuk, nomor masuk sebagai version key, nama barang sebagai version key, jumlah masuk, harga masuk. Lalu ada barang keluar, nomor keluar sebagai primary key, username sebagai version key, nama barang sebagai version key, tanggal keluar, jumlah keluar, harga keluar, lalu ada total keluar. Lalu ada barang hilang. Di sini ada nomor hilang sebagai primary key, username sebagai version key, nama barang sebagai version key, keterangan lebih, jumlah lebih, total lebih. Dan yang terakhir ada persediaan. Kode persediaan sebagai primary key, nama barang sebagai version key, stok akhir, harga pokok, total persediaan. Ini adalah use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling terhubung di antaranya aktor dan sistem. Di sini ada login. Di dalam login ada username dan password. Ini diinput, kemudian masukkan ke halaman utama. Di sini ada master data, transaksi, penyesuaian, dan laporan. Di dalam master data ada data supplier dan data barang. Ini untuk menginput kedua data tersebut. Di dalam transaksi ada barang masuk dan barang keluar. Ini juga untuk memasukkan ke dua transaksi tersebut. Di dalam penyesuaian ada barang hilang dan barang lebih. Ini untuk menyesuaikan transaksi di akhir periode. Kalau misalkan ada barang hilang atau barang lebih, tidak terhitung. Kemudian ke laporan. Di sini ada persediaan. Fungsinya adalah untuk mencetak laporan persediaan akhir periode untuk diserahkan kepada pemilik toko. Di sini ada activity diagram. Admin memasukkan program, lalu diproses oleh sistem. Sistem pun akan menampilkan login button. Setelah menampilkan login button, sistem pun akan memprosesnya dan menampilkan username dan password. Dan admin pun masukkan username dan password.
Apabila username dan password salah, maka sistem akan memprosesnya ke tampilan login button. Dan apabila username dan password benar, maka sistem pun akan menampilkan menu home dan admin pun masuk ke menu home dan selesai. Activity diagram home. Admin mengakses menu home, lalu sistem pun akan memprosesnya menampilkan menu home. Di tampilan menu home itu sendiri terdapat master data, transaksi, penyesuaian, dan laporan. Admin bisa memilih salah satu. Setelah admin menyelesaikan tugasnya dan ingin keluar, maka admin pilih keluar dan sistem pun akan memprosesnya keluar dari sistem dan selesai. Implementasi, tahapan di mana keseluruhan desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program dihasilkan masih berupa modul-modul yang selanjutnya akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap untuk meyakinkan bahwa persyaratan perangkat lunak telah dipenuhi. Berikut merupakan salah satu kode programnya. Ya, berikut merupakan kode-kode yang kita gunakan dalam aplikasinya. Berikut merupakan contoh model supplier. Ini adalah kode-kode yang kita gunakan untuk mengambil data dari string yang kita input ke dalam server yang akan mentransfer data tersebut ke dalam database kita, yaitu database dari MySQL. Di sini ada string kode supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Dan informasi-informasi ini akan dikelola dalam server lalu dimasukkan ke dalam database. Verifikasi ini maksudnya adalah di mana klien menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kontrak yang telah disetujui. Nah, berikut ini ada sebuah tabel yang merupakan pengujian yang dilakukan dengan black box testing. Jadi kesimpulannya itu verifikasi itu adalah langkah pengujian apakah sesuai dengan kontrak yang ada atau tidak. Sebagai contohnya di nomor 1 ini, di mana ada seorang user. Di situ skenario pengujiannya dengan dia tidak memasukkan username dan passwordnya, tapi dia mengklik tombol login. Alhasil di dalam tabel login itu tidak ada username dan tidak ada password. Kedua-keduanya itu kosong. Dan akibatnya adalah sistem menanggapinya dengan menolak akses untuk masuk dan menampilkan pesan kepada user tadi gagal masuk. Dan ini pun sesuai dengan harapan dari pembuat development webnya. Kesimpulannya valid. Jadi memang sesuai dengan apa yang kita uji, ya karena si user tersebut tidak memasukkan username dan passwordnya, dan tapi dia mengklik login gitu. Kalau sebaliknya username si user itu tadi memasukkan username dan passwordnya, dan test case-nya adalah username dan passwordnya keduanya terisi, maka hasil yang diharapkan adalah sistem akan menerima akses tersebut dan berhasil masuk. Seperti itu. Selanjutnya, setelah verifikasi ada yang namanya pemeliharaan. Ya, tidak hanya menguji saja, tapi di sini ada yang namanya perawatan sistem supaya pemeliharaan yang termasuk di antara instalasi dan proses perbaikan sistemnya itu sesuai dengan kontrak yang ada. Ya, terima kasih.